Datang lagi sebuah kipas angin dengan merek Soge, kendalanya tidak mau berputar ya, sama sekali ketika dicolokkan ke sumber arus. Untuk pengecekan awal sebelum kita membongkar kemana-mana, kita bisa menggunakan avometer untuk mendiagnosis ya. Jika posisi pada speed ditekan, maka secara normal harusnya jarum naik seperti ini. Maka kalau jarumnya tidak naik, maka bisa dipastikan dinamonya ada jalur yang putus. Langsung saja kita bongkar. Berarti kalau permasalahan seperti ini itu biasanya bisa terjadi karena seret itu apa ya? Ya, karena akibat kotoran yang menumpuk ya. Biasanya cukup dibersihkan, kipas angin bisa normal kembali ya. Tapi juga belum tentu ya, harus kita cek lebih lanjut. Oke, ini untuk membersihkannya saya biasa menggunakan WD. Ini adalah cairan untuk pembersih karat ya, sekaligus bisa membersihkan kerak-kerak yang ada pada as dinamo. Nah, ini saya putar, ternyata sedikit sudah cukup enteng. Untuk lebih maksimal, lanjut saya buka saja isinya. Karena kalau kita hanya melumasi dari luar, memberi pelumas dari luar atau yang dibersihkan luar saja, itu nanti hasilnya kurang maksimal ya. Kalau hanya luar saja biasanya baru beberapa hari sudah macet lagi. Coba ini lihat ya. Ini dalamnya sudah sangat kotor sekali dan banyak karatnya. Kalau tadi tidak dibuka, maka ya mungkin saja memang untuk sementara berputar ya, tapi untuk jangka panjangnya paling lama seminggu 2 minggu biasanya kumat lagi, macet lagi. Makanya kalau kita niat membersihkan itu memang harus kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya, baik yang luar ataupun dalam, supaya kipas angin itu nanti muternya bisa awet. Kemudian jangan lupa untuk memberikan pelumas cadangan pada bagian kapas yang ada di sekeliling bearing ya. Ini juga biasanya yang menyebabkan apa namanya as ini macet ya, karena pelumasnya kering, kemudian cadangannya juga sudah habis ya. Tetapi ini saya cek ketika saya lihat ternyata ini ada beberapa kabel yang terbakar ya. Jadi kalau kipas itu macet dan dibiarkan, tidak dimatikan, itu akan terjadi kebakaran pada kabelnya. Cara mengeceknya gampang. Semua kabel ketika dites, ujung antar ujung harusnya itu nyambung. Kalau tidak nyambung berarti bisa dipastikan ada jalur yang putus. Seperti ini ya, bisa diperhatikan. Ini kabel merah, kemudian dengan kabel yang lain. Nah, ini naik seperti ini ya, berarti nyambung. Lagi naik seperti ini ya, nyambung ya. Ingat, tapi tidak boleh langsung pol ya, naiknya ya. Kalau pol itu nanti konslet ya. Nah, jadi di sini ada satu kabel yang tidak nyambung ya. Ada satu kabel yang tidak nyambung, ini nanti akan kita urut, kemudian kita buka dan kita lakukan solder ulang pada kabel tersebut ya. Jadi fokus pada kabel tersebut biar nggak kemana-mana. Oke, setelah saya melakukan solder ulang pada kabel tersebut, alhamdulillah kipasnya sudah berputar dengan normal. Jadi seperti itu, ketika ada kipas yang mati, kita harus mencari tahu dulu ini kerusakannya di mana, jangan asal. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.